Ini sangat tipis ya, sekitar nih nggak nyampe sejengkal. Ini sudah kuning tanahnya. Baru satu kali ya. Ini baru satu kali, jadi belum tercampur rata. Dan ini yang sudah dua kali, seperti ini. Bisa King, jaya, jaya, jaya. Halo saudaraku, jumpa lagi di channel Beats of King. Di video kali ini kita mau berbagi video tentang manfaat dan cara menggunakan topsoil ya. Dimana topsoil ini biasa disebut tanah bagian atas yang digunakan sebagai media tanam untuk polybag, planter bag, atau pot, bahkan media tanam untuk kebun. Jadi manfaatnya sangat besar sekali, dan ketika kita melakukan penanaman di kebun dengan cara menggunakan topsoil, otomatis pertumbuhan pohon alpukat kita menjadi cepat besar, cepat berbuah seperti itu. Jadi di sini kita akan memberikan informasi dari proses pengambilannya atau cara pembuatan media tanam itu sendiri. Oke saudaraku, di sini ada contoh bibit yang menggunakan media tanam, dan usia bibit ini 3-4 bulan dari sambung pucuk ya. Di sini kita lihat batang yang kita sambung sudah lebih dari 2 jengkal ya, sekitar 40 cm. Jadi dengan kita menggunakan topsoil dicampur dengan media sekam, kohi, dan dolomit, otomatis pertumbuhan dari bibit yang kita semai atau sambung pucuk ini lebih cepat dan lebih stabil, dimana tanpa kita melakukan pemupukan selama 6 bulan ataupun sampai siap jual, bibit ini tumbuh dengan baik. Jadi setelah kita menggunakan topsoil, otomatis bibit ini sangat sedikit menggunakan pupuk seperti itu. Dan selanjutnya kita mau lihat, di sini ada Om Agus ya, kebetulan lagi mengambil topsoil. Seperti apa topsoil yang kita maksud? Ikuti terus videonya. Selamat siang Om Agus. Selamat siang. Ini lagi ngapain Om Agus? Ini lagi kita cari tanah buat media ini. Media tanam ya. Iya. Saudaraku, di sini kita bisa lihat ya, Om Agus mengambil tanah, ini namanya tanah hitam, topsoil, tanah bagian atas ya. Dimana tanah ini yang paling baik untuk media tanam, baik di dalam pot, planter bag, ataupun media untuk di kebun. Kalau kita perhatikan di sini, kedalaman dari topsoil ini sangat tipis ya, sekitar nih nggak nyampe sejengkal. Ini sudah kuning tanahnya. Jadi tanah yang baik itu tanah yang bagian atas ini, hampir sejengkal. Karena di dalam bibit Beats of King ini butuh tanah yang sangat banyak, makanya tanah kuning yang bagian bawah tetap diambil, digaruk dan langsung dihaluskan
langsung dicampur topsoil atau tanah bagian atas. Setelah tercampur seperti ini dan menjadi gumpal-gumpalan kecil lebih halus ya, nanti akan kita naikkan atau kita muat dengan angkong. Angkong ini sendiri sekaligus sebagai alat untuk membawa topsoilnya atau menakar. Jadi setiap dari media tanam kita menggunakan takaran biasanya 3-2-1, di mana sekam yang sebelah ini sekam padi ya, yang masih murni tapi sudah sekitar 2 bulanan kena hujan panas. Sekam padi ini biasanya kita menggunakannya 3 angkong seperti ini. Dan untuk tanahnya sendiri kita menggunakannya 2 angkong. Selain itu di sini kita juga menggunakan pupuk kandang yang giling ya, yang sudah halus. Ini menggunakan 1 karung. Dan di sini ada kapur dolomit. Kita menggunakannya 1 ember dalam setiap adukan. Seperti ini media tanam yang sudah dicampur tapi belum diaduk rata. Nanti kita akan lihat atau kita tunjukkan lagi proses detailnya seperti apa supaya saudaraku ini lebih paham dari awal topsoil sampai menjadi media tanam. Oke saudaraku, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share-nya karena masih ada informasi-informasi yang bermanfaat buat saudaraku semua. Udah. Dan di sini ada Mr. Uda ya. Kebetulan Uda dia sudah memberikan sekam mentahnya, terus dilapisi dengan tanah. Terus itu kebetulan lagi kita ada media bekas ya. Jadi media bekas ini hanya kita manfaatkan kalau memang tidak ada, biasanya kita tidak menggunakan. Cuman ketimbang media ini kebuang sia-sia, jadi kita manfaatkan seperti itu aja. Biasanya cukup sekamnya 3, tanahnya 2, kohenya 1, terus ditambah lagi dolomit 1 ember. Cukup seperti itu biasanya. Nah setelah dilapisin seperti ini, kondisinya berlapis-lapis, jadi kita lebih mudah untuk mengaduknya. Coba aduk dulu ini dah, biar saudaraku lebih paham seperti apa cara mengaduknya supaya media ini tercampur dengan rata. Nah, kita bisa ngelihat di sini ada ini lapis-lapisannya ya. Jadi ada kohe, ada sekam mentah, ada tanah, ada sekam mentah, ada tanah lagi. Jadi setelah dilapis-lapis seperti itu, lebih memudahkan kita untuk mengaduknya. Setelah tercampur rata, maka media tanam ini bisa langsung kita gunakan. Jadi seperti itu saudaraku, untuk menjadikan bibit-bibit kita menjadi subur, kita membutuhkan topsoil, sekam mentah, kohe, dan dolomit. Dari media yang sudah kita aduk, ini akan mempercepat pertumbuhan dari bibit-bibit yang ada di lapak Bitsop King tanpa menggunakan pupuk tambahan seperti itu. Jadi
ketepatan membuat media itu sangat penting, terutama untuk kita untuk pembuatan bibit dan untuk penanaman. Nah, di video-video sebelumnya juga pernah kita bahas kalau si Mr. Rumangkeng kalau menanam alpukat pasti menggunakan media tanam ya. Ya inilah yang digunakan. Jadi dengan bibit ukuran 1 meter dengan menggunakan media tanam yang seperti ini, otomatis dalam 1 tahun itu mencapai 1,5 sampai 2 meter dan bisa dibuahkan seperti itu, saudaraku. Nah, ini media yang sudah diaduk dalam kategori baru 1 kali ya. Ini baru 1 kali, jadi belum tercampur rata. Dan ini yang sudah 2 kali seperti ini. Oke saudaraku, itu tadi video yang kita bagikan hari ini. Semoga video-video ini selalu bermanfaat. Dan untuk petani Indonesia, semoga jaya selalu dan tetap semangat. See you next video. Thank you.